Nah, Putri. Gimana kabarnya semua yang di sana? Intan, Dani, Putri, Fikri. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Baru sekali ya? Udah 2 kali kan kita kelas online? Dua kali, Bu. Yang pertama pembahasan persamaan dasar akuntansi ya? Iya, Bu. Ini yang kedua. Oke. Tapi yang pertama saya nggak pakai video kalau nggak salah ya. Cuma nge-share dari laptop aja. Oke, udah 27 orang. Nah, Ridho Rohmani. Siapa lagi? Yola, Bu. Yola, mana Yola? Fotonya Yola. Saya. Videonya mana? Gak kelihatan Tadi dulu, Yola. Bu. Oke. Guru Kakak. Bentar ya, Bu. Iya. Nah, Yuliana ada videonya. Zoom. Ya. Ini diganti mata pelajarannya udah lain ada guru. Nah, Putri Parha. Nah, Yola itu udah ada tuh videonya, cuman masih tangan, tutupan tangan. Iya. Ntar Bu malu belum pada muncul. Aska, assalam. Oke. Masih 34 orang sudah masuk. Ya. Ini udah dimut. Yang di Malaysia itu model Kak di Madeko. Ini kan ada kalinya ini. Oke, gimana? Mau langsung mulai atau nunggu teman-temannya? Tungguin, Bu. Tungguin, ya oke. Baru 37 yang masuk ke Zoom. Coba saya. Oke, Arsat. Siapa lagi nih? Ridho, Dinda, Putri. Oke, kita mulai aja kali ya, biar nggak terlalu lama ya. Ini udah lumayan sih, udah 40 orang. Iya, Bu. Oke, saya buka Bu, kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari Senin sudah mulai UTS ya, UTS reguler A.
Nah, untuk UTS saya berikan peraturannya dulu kali ya, baru kisi-kisinya gitu ya. Jadi peraturan UTS di kelas saya, yang pertama, kalian hukumnya wajib menjawab pertanyaan nanti atau soal itu dengan tulisan tangan. Jadi tidak boleh diketik Word atau Excel, jadi harus ditulis tangan. Dalam jawaban kalian itu harus ditulis nama, NIM, nama dan NIM, khususnya nama dan NIM, itu wajib. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya plagiat atau ngambil jawaban dari temennya gitu. Jadi wajib di jawaban kalian tuh yang udah tulis tangan ada nama dan NIM gitu ya. Terus kalian foto, ubah ke PDF, terus size-nya maksimal 1 MB. Jadi maksimal 1 MB. Kalau memang besar filenya, silahkan dikompres. Nah, Bu, kalau misalkan saya nggak bisa upload lewat email atau lewat WA, boleh nggak? Oke, saya sebenarnya tidak, bukannya tidak diperbolehkan ya, tapi karena sistemnya nilainya juga lewat e-learning, jadi pada saat saya nilai, kalau kalian nggak ada jawabannya, nanti ketarik datanya tidak mengikuti UTS. Jadi saran saya, coba usahakan di-upload dulu di e-learning untuk jawaban UTS-nya. Nanti nilai bisa kalian lihat juga di e-learning-nya, nilainya berapa. Biasanya poinnya itu, dia paling besar itu kalau online saya 9 itu sudah paling maksimal. Jadi kalau kalian nilainya 9, terus nggak ada salahnya di mana-mana, berarti kalian benar semua, tapi nilai maksimal itu 9. Nah, kalau misalkan nanti ada kesalahan di isian kalian, itu akan saya beritahu di mana kesalahan kalian. Gitu. Jadi kita fair di mana kesalahannya, terus kalian nilainya berapa, itu kita terbuka gitu. Jadi saya tidak ada sistem yang dekat sama saya pasti nilainya bagus, itu tidak. Jadi sportif, semua bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Terus apalagi komponen selain UTS dan UAS, absensi juga penting. Kalau untuk tugas sendiri saya selalu lihat di e-learning. Kalau misalkan ada soal tugas, jadi ada nih ya mahasiswa yang jika e-learningnya soal tugas nggak dikerjain, giliran soalnya materi, dia rajin ngerjainnya. Nah, berarti kalau seperti itu, nilai tugasnya bisa jadi nanti 0. Kenapa? Karena dia kan nggak pernah ngerjain tugas tuh di e-learningnya. Karena itu masuknya komponen tugas. Nah, kalau misalkan komponen kalian salah satunya kosong, misalkan tugas deh, nggak usah yang susah-susah, UTS ikut, UAS nilainya bagus, 99, terus absensinya full gitu kan. Tapi tugasnya nggak kerjain. Nah, itu nilai kalian itu bisa E, dan itu harus mengulang. Jadi komponen semuanya harus terisi, baik tugas, absensi, UTS, dan UAS, itu wajib hukumnya ya. Kemudian kalau misalkan sistem saya penilaiannya, nih misalkan nih UTS kalian tuh nilainya 9, sempurna, benar semua gitu kan. Kemudian UAS-nya ternyata jelek, misalkan 50 gitu, nggak ada yang benar, terus benar 1 gitu. Saya pasti kasihlah nilai minimal 50. Nah, berarti kan ngejomplang tuh, maksudnya UTS-nya bagus nilainya, terus UAS-nya jatuh gitu kan nilainya. Nah, saya akan angkat nilai UAS kalian, tapi mengurangi UTS kalian. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya pada saat nilai terakhir setelah UAS nih, UAS kalian nilainya 70, terus UTS-nya ternyata berkurang, yang tadinya 9 jadi 8. Berarti UAS-nya itu nilainya kurang bagus sehingga mengurangi UTS. Kayak gitu. Jadi sistemnya saya ambil nilai yang bagus yang di mana nih gitu ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan kok UTS saya kan 9, kok berubah jadi 8 atau 7. Nah, itu jangan bingung, karena kemarin ada di kelas yang saya ajar, nilai UTS-nya itu 9, nilai UAS-nya karena dia nggak bagus, saya naikin nilainya jadi 8, UTS-nya 8, UAS-nya jadi 8,
Terus tugasnya 8, itu otomatis kan A dapatnya. Tapi dia komplain ke saya, padahal udah dapat A nih. Dia komplain, Bu, kok UTS saya kok nilainya 8 ya, bukan 9. Oke, ya udah saya berikan nilai apa adanya. Jadi nilai UTS saya tulis 90, nilai UAS-nya saya tulis sebenar-benarnya 60 saya tulis, alhasil berubah yang tadinya A jadi B. Siapa yang rugi? Ya kalian, bukan kalian doang, tapi sekelas saya ubah semuanya. Gara-gara satu orang. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang, kemudian semuanya ikut satu kelas gitu. Jadi padahal udah dibilang nih di awal kan, kalau nilai UTS kalau yang berubah, berarti nilai UAS kalian tuh kurang bagus. Makanya ngambil nilai UTS-nya. Jadi jangan bingung. Kalau misalkan seperti itu, kalian tanya dulu ke temennya, kok nilai UTS saya ditulisnya 7 ya atau 8 ya? Oh berarti nilai UAS-nya kurang bagus, makanya dikurangi gitu aja, infoin ke temennya. Dan tanya dulu ke temennya, jangan langsung ke dosennya gitu kan. Bayangin dari nilai A, terus komplain, akhirnya dibenerin, dapatnya B. Dan itu sekelas bukan hanya dia yang berubah, jadi ada beberapa yang berubah yang tadinya nilai A jadi B. Seperti itu ya. Jadi saran saya kalau misalkan ada apa-apa, tanya dulu ke temennya. Kalau memang nggak ada solusi ataupun yang lainnya, baru tanya ke dosen gitu ya. Oke, yang kedua, kalau misalkan kalian lembar, biasanya kan kalau hitungan tuh bisa 2 lembar, 3 lembar gitu kan ya. Nah dalam mengupload nanti di e-learning, itu hanya 1 file yang bisa. Jadi kalau misalkan kalian ada 2 file atau 3 file, digabung dulu, di merger dulu, baru di-upload ke e-learning-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 file, jangan lupa juga bukti kartu ujian mengikuti UTS. Nah itu di print nanti. Kalau nggak di print nggak apa-apa, di save aja, di save PDF, terus digabung, di merger. Bu gimana sih caranya? Lewat online aja. Ketik di Google itu gabung PDF, itu keluar semua online. Jadi sekarang tuh udah gampang gitu, maksudnya nggak usah susah-susah, Bu saya nggak ngerti kayak gini. Ketik aja di Google, kalau memang nggak bisa minta tolong sama temennya yang bisa. Kan banyak nih temennya, saya udah gabung tuh 4 kelas di grup gitu kan, masa sih satu pun nggak ada yang bisa bantu kan kayak gitu. Jadi tanya dulu, minta tolong temennya dulu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya WA saya, responnya lama, terus tiba-tiba sudah lewat waktu UTS-nya, berarti kan kalian nggak ikut UTS gitu kan, jadi sayang. Jangan salahin saya, kenapa Bu nggak dibales gitu kan, saya tanya kayak gini-gini, gimana cara mergernya, gimana cara ininya. Nah, berarti itu bukan kesalahan saya. Kalian harus tanya dulu ke temen, kalau misalkan nggak mau tanya ke temen, klik aja di Google gabung PDF gitu ya. Jadi semua itu ada di online. Oke, terus yang berikutnya, peraturan berikutnya apa ya? Kita mulai itu UTS dari Senin sampai Rabu ya, kalau nggak salah ya. 3 hari apa seminggu? Di jadwalnya? 7 hari? Di jadwalnya 2, Bu. Hah? Di Di jadwalnya 2? jadwalnya 2, cuman di kalender akademik 2 sampai 7 November. Oke, berarti 2 sampai 7 November. Nah, biasanya kalau reguler A kan kalian semua nih mata kuliahnya ada 7 ya kalau nggak salah, atau berapa? 8. 8 Ada ya? 8. Oke, kan banyak tuh 8. Nggak mungkin kamu sehari selesai semua, benar nggak? Nah, saran saya, kalau kelas saya, khusus kelas saya, itu kalian boleh kumpulkan sampai dengan batas akhir. Jadi tanggal 7 November. Kalau misalkan ada dosen lain yang membatasi waktu, misalkan hanya 1 hari atau 2 hari, kalian kerjakan dulu mata kuliah dosen tersebut. Gitu. Jadi yang punya saya, kalian kerjakan nanti aja nggak apa-apa. Yang penting yang deadline-nya terlebih dahulu yang mana nih, dosen yang mana, mata kuliah yang mana, kalian kerjakan dulu yang itu. Selesai itu, semua sudah selesai, baru kerjakan punya saya boleh, nggak apa-apa. Saya maksimal tanggal 7 November, sesuai dengan kalender di akademik aja, biar kalian juga nggak terlalu kesulitan gitu kan, cepat-cepat ngerjain, ternyata salah gitu. Terus apa lagi? Udah sih itu aja peraturannya. Mungkin ada yang mau ditanya tentang peraturan UTS kelas sayanya? Boleh, Ibu mau silakan. nanya,
Boleh, silakan. Yola. Untuk bukti pembayarannya juga dilampirkan nggak? Betul, dilampirkan Yola. Dilampirkan di jawabannya. Iya, digabungkan. Digabungin. Betul, digabungkan. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, Boleh, silakan Bu. Dani. kalau nanti kita UTS, servernya error lagi kagak? Kalau server mah bukan urusan saya. Saya mana tahu. Nih, makanya gini. Lama. Betul. Saran saya nih ya, kalau saran saya, itu kan kita gabungan nih semuanya nih. Reguler A, reguler C, UTS sama. Kelompok 1 dan kelompok 2 sama minggunya minggu itu. Pasti tuh servernya down banget. Nah, saran saya kalian itu download dulu soal-soal yang ada di e-learning. Misalkan ada 8 mata kuliah, kalian download dulu tuh soal-soalnya kan. Kalian kerjakan tuh yang deadline yang mana, terus udah gitu kamu foto. Nah, kamu upload dari misalkan kalau hari pertama kamu udah selesai mata kuliah 1, ya udah upload aja mata kuliah itu. Terus hari kedua selesai mata kuliah misalkan 2 mata kuliah ya kalian upload gitu. Jadi selesai langsung upload, selesai langsung upload. Nah, saran saya kalau misalkan memang biasanya tuh jam-jam sibuk itu ya jam berapa ya kalau yang error-error gitu. Insya Allah sih nggak error ya, pokoknya jangan sampai mepet aja sih sebenarnya. Kan terakhir tanggal 7 tuh, 7 sore lah udah kalian udah upload gitu, tanggal 7 sore maksimal. Karena memang berbarengan nih reguler A, kelompok 1, kelompok 2 sama reguler C itu sama-sama UTS semua. Pasti ngedown sih, paling error sih nggak sampai yang kayak kemarin gitu kan, sampai seharian full dan itu kan juga diganti kan harinya. Jadi pasti ada kebijakan lagi kalau memang nantinya error seperti yang kemarin. Gitu Dani ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Arsad, Fikri, Widya, Ahmad, siapa lagi nih? Yuliana, Putri, Rima, Rido, Amalia, yang ada videonya ya yang saya sebutin. Oh, ini masih banyak yang masuk. Sebentar, 16 orang lagi saya admit dulu. Halo, Bu. Iya, saya kelupaan admit. Harusnya jangan saya nih yang bikin room. Nah. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya nih tentang peraturan dulu deh, peraturan UTS-nya. Nah, ini saya rekam ya. Ini saya rekam. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bisa hadir karena sinyalnya nggak bagus, bisa nanti ditonton di YouTube, channel YouTube saya, gitu ya. Jadi tenang. Siap. Ada di situ, tenang aja. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Saya Bu. Boleh, silakan Arsyad. Lembar jawabnya pakai folio, berarti nggak apa-apa kan Bu? Kalau untuk khusus saya boleh folio, boleh kertas biasa, boleh yang penting yang penting banget tulisannya tuh bisa kebaca gitu ya. Jangan sampai tulisannya tuh bener-bener aduh, itu tuh bikin pala pusing tau gak sih? Dan saran saya nih ya buat ibu ya Bu. Luar biasa pokoknya kan sampai saya melotot-melotot gitu kan, apa sih nih gitu, angka berapa sih gitu ada. Terus saran saya juga kalau misalkan kalian kan lembar nih, misalkan di sini nih gini ya tulisannya gitu kan. Terus yang bawah juga sama gitu, di atasnya yang di sini gitu. Jadi pas saya turunin sama semua gitu kan. Kalau misalkan jangan diputer-puter, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah itu tuh PR banget tuh nggak sih? Sedih kalau ngelihatnya kayak gitu. Jadi tolong. Bu mau nanya. Boleh, silakan Yola. Itu kalau misalnya mungkin orang itu bentuknya pas foto landscape, terus kalau jadi potret dia kurang gitu, itu jadi masuk nilai kurang nggak? Kalau saya sih tergantung mood saya aja sih Yola ya. Kalau sekiranya masih muter-muter doang tapi tulisannya masih bisa kebaca gitu kan ya, masih oke lah ya. Tapi kalau udah muter-muter, udah dari sini terus saya putar begini ada yang begini pula ke bawah gitu tulisannya.
terus nggak bisa kebaca, terus saya harus mau baca gimana, mau ngoreksinya gimana, kan gitu kan. Coba aja kalau kamu yang baca, mau nggak gitu. Jadi ya dirasa-rasa lah ya gitu kan. Pokoknya tulisannya tuh walaupun tulisan kalian nggak bagus, seenggaknya tulisannya rapi dan bisa terbaca, itu aja. Nggak usah rapi-rapi juga nggak apa-apa, yang penting bisa kebaca sama saya gitu. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Boleh, silakan Fadila. Saya. Itu kan nanti kalau kita ngupload di forum diskusinya kan itu ada batasnya, Bu, saya. Mm. Ya kan? Nah, terus kalau misalkan biar muat itu kan kalau misalnya kita banyak nih lembar TC itu kan dikompres dulu. Kan kalau dikompres kan nanti kualitas gambar jadi turun. Itu kalau misalkan tulisan nggak kebaca gimana, Bu? Biasanya kalau memang nanti masalah dikompres dan itu tulisannya ngeblur, biasanya saya akan panggil orangnya sih. Saya panggil siapa, terus silakan japri ke saya gitu. Itu. Jadi nggak langsung saya nilai 0, enggak. Saya pasti kasih nilai kok, tenang aja, tenang. Jadi usahain dulu, yang penting di-upload di e-learning itu aja. Nanti kalau memang masalah kualitas gambarnya ngeblur, itu kan berarti kan bukan salah kita juga gitu kan. Saya nanti pasti japri, bukan japri sih, saya umumin ke grup, misalkan Fadila silakan japri ke saya. Nah itu berarti ada masalah di UTS kalian gitu aja. Atau misalkan pas dibuka nggak kebaca nih, berarti saya nanti akan panggil tuh di grup, misalkan Arsa tolong japri saya gitu. Nah itu berarti ada yang bermasalah di UTS kalian gitu kan. Namanya sistem kan kita nggak bisa ditentuin ya bisa atau enggaknya atau gimana. Seenggaknya usahain aja dulu tulisannya sih, dari situ tulisannya kan. Kalau ngeblur kan walaupun tulisannya nggak rapi kan kelihatan, oh ini ternyata ngeblur nih masalah di PDF-nya, berarti saya japri, kamu kirimkan ya foto aslinya ke saya, nanti saya nilai gitu aja, Fadila. Oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Yang baru gabung, Zikri? Nih, masih ada 8 orang lagi. Taruh saya admit dulu nih. Ternyata banyaknya, ada 53 loh. Harusnya banyak, karena satu kelas itu kan sekitar 40-an, ada 4 kelas, berarti ada 40 kali 4, 160 harusnya. Tapi nggak apa-apa, yang bisa aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak, kita ke kisi-kisinya ya, kisi-kisi soal. Saya nggak ngasih lihat soalnya ya, saya hanya kasih kisi-kisinya aja. Oke. Soal, Bu, soal. Hah? Soal. Bu, jawabannya, Bu. Jawabannya ada, nanti kamu cari aja di modul. Paling cuma ganti angkanya aja sih. Biasalah kayak gitu kan. Udah pertemuan-pertemuan. Iya dong, masa yang belum dipelajari nanti kamu bingung kalau belum dipelajarin. Saya ngasih soal pasti yang udah dipelajarin gitu ya. Dan khusus UTS tidak ada diskusi ke dosen. Jadi nggak boleh tanya-tanya ke saya. Tanyanya boleh ke temennya boleh, tapi ke saya nggak respon ya. Jadi jangan sakit hati ya. Siap. Baik, Bu. Nih, saya udah ngomong nih di awal, nanti UTS kamu WA saya nggak bales, nanti kamu sakit hati lagi. Dibilang sayanya jutek lagi. Padahal nggak ada diskusi. Kalau UTS UAS kan namanya juga ujian kan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oka, Ripaldi, Yofi nih yang baru gabung. Oke. Mau join, iya. Baru saya nih, saya kirim ya foto-foto kalian di Zoom. Oke, terus sebentar saya coba buka ininya dulu ya, soalnya ya. Nah, tuh soalnya tuh. Nggak kelihatan kan? Kalian, Bu, soalnya, Bu. Nanti hari Senin saya share soalnya, tenang aja ya. Jam berapa, Bu? Jam berapa tergantung, pokoknya nggak siang-siang, paling jam berapa ya? Sebenarnya saya
lagi ubah-ubah sedikit sih angkanya. Jadi satu kelas sama kelas lain beda, nggak sama. Wow. Oh iya dong, masih sama semua. Enak dong. Jadi satu kelas sama satu kelas lainnya nggak sama, beda-beda begitu. Mana ya soalnya ya? Mau nanya. Zikri mau nanya. Oh iya boleh Zikri, silahkan. Apa Zikri? Mana Zikri? Mau nanya apa Zikri? Zikri kabur. Oh hilang? Mau nanya apa Zikri? Ngeprank. Biar masuk YouTube Ibu, Bu. Buat Oke, jadi soalnya kisi-kisinya itu nanti ada soalnya sekitar 4 atau 5 soal aja lah, nggak usah banyak-banyak ya, cukup 4 atau 5. Terus yang pertama hitungannya itu untuk persamaan dasar akuntansi yang pertama kita pelajari, yang udah pernah kita bahas juga. Itu yang akan keluar nanti di UTS, persamaan dasar akuntansi. Terus yang kedua tentang jurnal koreksi. Jurnal koreksi. Terus nanti ada materinya kok, jadi nggak semua hitungan. Materi buat nambahin nilai, karena kalau hitungan salah satu kan pasti ke bawahnya salah ya, gitu kan. Jadi nanti pasti ada materinya juga, saya kasih soalnya. Ada lagi yang mau ditanya? Rido makan apa, Dok? Nawar-nawarin apa? Bu, dikasih. Hah? Dikasih. Oh, dikasih. Oke, jadi hitungannya lebih ke persamaan dasar sama jurnal koreksi aja sih, itu aja. Hitungannya. Kalau ini yang lainnya materi. Paling cuma 4 soal lah, saya juga nggak mau banyak-banyak, males bikin soalnya. Jadi 4 aja. Iya. 1 aja cukup, Bu. Oh, mau 1 aja boleh, nggak apa-apa. Hitungan semua tapi ya, beranak dia nanti. Waduh. Enggak, 4 kok, 4 kayaknya 2 hitungan, 2 materi deh, 4 aja. 2 hitungan, 2 materi. Gitu. Jadi jangan sampai yang materinya nggak diisi. Mentang-mentang perhitungan itu bobotnya lebih besar, kamu nggak isi materi. Nah, itu salah besar. Jadi harus diisi semuanya 4-4-nya. Pada saat nilai kamu kurang bagus, nah bisa keangkat dengan adanya materi itu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ah, setengah-setengah apanya? Isinya, Bu. Ya ampun, nggak apa-apa sih, saya mah tergantung kalian aja. Nah, nih udah ada pemberitahuan kan, 10 menit lagi kita habis ya. Karena kalau Zoom ngacak, Bu, boleh gak? Boleh, kalau ngacak boleh. Yang penting keisi semuanya, itu aja. Ini kalau pakai Zoom itu cuma 40 karena saya yang gratis, nggak yang bayar. Kalau pakai Meet itu bisa lama. Jadi kita 10 menit lagi ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oka, Udah Agista. ganti Google Meet, Bu. Ini goreng tahu siapa lagi? Namanya Radit. Oh, Radit. Ayo lo, Dit. Nah, ini ada lagi nih kan. Nanya, Bu. Boleh nanya apa? Silahkan. Silahkan, mau tanya apa? Itu siapa Nama sih? YouTube Ibu apaan, Bu? Nama YouTube saya, nama asli saya mah, nama lengkap. Bu, subscribe dan mendukung. Jenny Halilintar ya, Bu ya? Bukan lah, kamu subscribe dulu saya, nanti saya subscribe balik, oke? Oke. Follow IG, Bu, follow IG. Oke. Follow IG, follow dulu lah, baru saya follow. Bu, Subscribe di Najmu, Bu. Nazmu, Si Nazmu apa Nazmu? si Nazmu ini promo mulu ya, nggak IG, nggak YouTube, semuanya dia promo. Emang Nah, Rido kemana, Dok? Sepedahan, Dok? Nge-vlog, Bu. Oh, nge-vlog, Masya Allah. Kan ada lomba loh bikin video loh. Kalau yang biasa pada bikin video tuh ikut lombanya, ada lomba bikin video. Hujan, Bu.
Geledek mulu, Bu. Geledek mulu. Ya Allah. Emang tinggalnya di mana sih pada? Depok. Serang saya Bu Serang. Depok, Bu. Sawangan, Bu. Depok, Sawangan, Sawangan, Tangerang. Di Aceh. Tanggerang, di mana? Aceh. Pojok, Bu. Priuk, Bogor. Bogor. Oh, jauh-jauh ya. Pulau Seribu. Saya Serang Bu, jauh. Serang. Wah, ada tuh Unpam mau bangun di Serang. Insyaallah. Aceh. Gak ada niat bangun di Depok, Bu. Ya kan Depok dekat sama Unpam situ. Bu, pengen masuk TV, Bu. Bu, saya Cikande, Bu. Ulang, Bu, senyum, Bu. Screenshot tadi saya. Ayo kita foto ya. Oke, foto ya. Mukanya semuanya. Yang kameranya belum dinyalain boleh. Ayo kita foto. Saya buat laporan ke Kaprodi ya kan bahwa ada kelas online nih kita. Bu, 1, 2, 3, Bu. Oke, semuanya ya. Ntar dulu nih, ini banyak banget. Ini layar pertama dulu ya, saya foto ya. Ya, Bu, lihat pertama, Bu. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, sebentar. Saya kirim dulu ke grup. Dulu aja deh matanya. Oh. Bu, matanya doang nggak apa-apa kan, Bu? Yang Berapa, Bu? slide kedua itu ada Nazmu, Ebi, siapa lagi nih? Banyak lah. Mei, Bimo. Oke ya, yang slide kedua ya. Siap-siap. Belakang, Bu, di belakang. Siapa dulu, Bu? Belakang, Bu. Di belakangnya, Bu. 1, 2, 3. Tar dulu bentar. Oke. Kenapa mau ngeliat anak saya? Boleh. Mana, Bu, anaknya, Bu? Kakak, sini Kak. Bapel. Bapel. Hai, bilang. Cantik banget, Bu. Bapel Nama kamu siapa? Namanya Bapel siapa katanya? pedofil. Saya Justin Bieber. Panggilannya siapa? Syarifah, Syarifah Hidayat ya? Iya, Bu, tapi tanya Mulu, gila. tanya suka habis. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Kita 5 menit lagi nih, abis. Pokoknya kalian belajar persamaan dasar akuntansi, terus tentang apa namanya jurnal koreksi, terus materi aja sih, lebih ke situ. Wah, ini rame sekali nih, luar biasa kalian ada 62 orang, Masya Allah, Mantap. Mau luar masuk TV, Bu. biasa. Masuk TV ya? Masuk channel. Nih, yang ini nih saya foto lagi nih. Ini kok gerak-gerak gini ya? Sebentar ya. Ayo lu. nggak masuk TV, Bu. Nggak masuk TV, kok bisa? Tar lu nih, saya kirim lagi ke grup. Masuk nggak? Nana bawel. Ada nggak kamu di situ? Yakin Nggak masuk juga. Sedih banget sih nggak masuk juga. Bentar, ini saya full screen. Oke, full screen. Apa Alright. nih? Oke. Oke, sebentar ya. Ayo coba lagi di yang slide pertama dulu. Banyak-banyakin fotonya. 1, 2, 3. Oke. Ini saya kirim di sini. Tuh lihat. Yang satu lagi slide yang kedua. Nggak ada, Bu. Oke, slide yang kedua. Mana nih? Najmu. 1, 2, 3. Kalau Zoom saya jarang pakai Zoom, biasanya pakai Google Meet, jadi enak gitu. Kalau Zoom tuh ya itulah. Kalau yang nggak ada di layar, foto sendiri aja dari handphonenya, di screenshot ya. Oke. Nggak ada Nana, Bu. Apanya Mana, Nana? kos? Mana coba ngomong kamu? Yang nggak ada ngomong. Nana, Oh iya, Bu. Bu, udah ya. Nggak masuk
TV. Ya kamu nggak ada videonya, makanya nggak ada. Coba kalau ada videonya mah ada. Siapa itu? Nana, Nana. Ya, kamu foto doang kan, nggak ada video, makanya nggak muncul. Yang muncul itu biasanya ada video, Nana. Nih, itu saya screenshot nih muka kamu nih ya. Nih, tuh. Sendiri tuh. Nah, udah kan? Ya, Nana famous. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya nih? 2 menit lagi nih kita habis waktunya. Jadi ini ya, pokoknya persamaan dasar akuntansi tentang laporan laba rugi, perubahan arus kas, terus perubahan ekuitas, sama laporan neraca itu persamaan dasar akuntansinya. Oke. Terus sama jurnal koreksi. Persamaan dasar akuntansi nanti kamu buat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan arus kas, perubahan modal atau ekuitas, dan laporan neraca itu. Kalau nggak balance gimana, Bu? Kalau yang nggak balance berarti ada yang salah hitungannya. Jadi dicoba lagi gitu ya. Dan ikut beda ya kalau persamaan dasar akuntansi dan buat jurnal itu beda ya. Jadi nggak sama ya. Jadi kalian lihat contohnya di modul yang ada di e-learning, jangan buat sendiri gitu. Maksudnya beda gitu jurnal sama persamaan dasar akuntansi. Jadi jangan punya jawaban sendiri, takutnya nanti salah. Gitu ya. Lagi nggak yang mau ditanya nih? Kayaknya udah pada habis makan kali ya, jadi pada lemes gitu kan kelihatannya. Ngantuk gitu ya. Hujan-hujan, Bu. Hujan-hujan, bener hujan dari tadi, dari Bu, jam pengen berapa tidur gitu. ini. Ngopi, Bu. Ngopi, saya juga lagi ngopi. Saya juga lagi ngopi. Kopi oplet gak, Bu? Kopi Ah? apaan, Kopi Bu? oplet. Kopi Hitam kupu-kupu. oplet. Kopi dingin, Bu, kopi dingin. Kalau saya juga sering ngopi. Saya lagi ngopi ini, kopi daripadanya, Granita. by Hungry. Granita ya, masih ada ya Granita. Kopi orang tua, Bu. Ya, saya biasanya kopi, ya sering sih udah pencinta kopi saya, kopi kenangan, kopi janji jiwa, semuanya udah saya cobain. Gitu. Kopi orang tua udah belum, Bu? Kopi orang tua apa tuh? Kopi kapal api.